Ya, ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu minta Mbak Naya tolong siapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita hari ini akan belajar menyimak, kemudian mencari ide pokok dan ide pendukung dari suatu bacaan. Nah, apa saja manfaatnya? Kita tahu ide pokok dan ide pendukungnya. Jadi ketika ada teks ataupun bacaan yang secara tulisan maupun yang lisan, kita mendengarkan informasi dari orang lain, kita bisa tahu, oh ternyata ibu ini bercerita tentang kesehatan. Oh, ibu ini bercerita tentang pendidikan, misalnya begitu ya. Jadi dari bacaan-bacaan ataupun dari lisan, dari orang sedang berbicara, gitu, kita tahu, kita bisa menyimpulkan ide pokok dan ide pendukung suatu bacaan. Anak ibu senang membaca? Senang. Ya, biasanya baca apa aja? Cerita. Buku cerita, dongeng. Ya. Sudah banyak buku yang dibaca? Sudah berapa buku yang dibaca? Ada yang 4. Ya. Kalau buku pelajaran suka baca tidak? Suka. Karena kita belajar ya harus suka dengan buku pelajaran. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk fokus dulu supaya anak ibu fokus. Yo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar semuanya? Siap. Kita akan belajarnya secara berkelompok supaya kita bisa bekerja sama. Kemudian juga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tidak boleh diam saja. Belajar untuk mengungkapkan idenya ya. Kita mulai, kita mau berhitung lah. Berhitung dari Mbak Lucy. Berhitung. 1, 2, 3, 4. Oke, dari 4 kembali ke 1 lagi. 1. 2, 3, 4. Sekarang yang mendapatkan kelompok tadi nomornya nomor berapa? Bergabung dengan misalnya nomor 1 berarti bergabung dengan yang dapat nomor 1. Mana yang nomor 1 di belah sana? Saya nomor 2 di sebelah sini, nomor 3 sebelah sini. Ya, 1 tadi Mbak Lucy. Siapa lagi yang dapat 1? Farah. Farah, coba Mbak Lucy, Farah di sebelah sana. Mbak Lucy, Farah, Adinda sebelah sana. Yang nomor 2 siapa tadi? Ya, nomor 2 di tengah atau di pinggir nggak apa-apa Mbak. Nomor 2 di pinggir. Dapat kelompoknya semua kan? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang buka bukunya halaman 71. Kita akan belajar menyimak. Kemudian kita akan menentukan ide pokok dan ide pendukung. Ya, menyimak. Apa bedanya menyimak dengan mendengar? Kita pernah mendengar? Ya, kita orang ngomong kita dengar. Pernah nggak kita gini? Mendengar orang ngomong, tapi kita nggak tahu apa yang diomongkan, apa yang dibilangkan. Maksudnya
cuma didengar gitu aja. Kalau ditanya, tadi dia ngomong apa? Nggak tahu. Pernah? Nah, itu namanya mendengar. Kalau menyimak itu kita memperhatikan. Memang kita perhatikan. Berarti ada yang ngomong. Misalnya ibu ngomong nih, anak ibu mendengarkan, melihat ke ibu ngomong, gitu kan, memperhatikan. Udah gitu tahu. Nanti kalau ibu tanya, anak ibu bisa jawab. Itu namanya menyimak. Jadi itu beda menyimak dengan mendengarkan. Sekarang kita mau cari tahu ide pokok dan ide pendukung dari suatu bacaan. Kita di sini ada teks. Apa judulnya? Kenal karena menari. Kenal karena menari. Ada berapa paragraf teks tersebut? Ada 6. Ada 6 paragraf. Sebelum kita lanjut cari ide pokoknya, Ibu tanya dulu. Kalau paragraf itu adalah paragraf itu apa? Iya, gabungan dari beberapa kali. Kalau gabungan dari beberapa kalimat namanya paragraf. Kalau gabungan dari beberapa paragraf namanya teks bacaan. Berarti jadi cerita yang utuh, ya kan, terdiri dari beberapa kalimat. Kita mau cari tahu ide pokok. Siapa yang tahu ide pokok itu apa? Ide pokok adalah yang pintar. Iya. Nah, ide pokok adalah gagasan utama pada setiap paragraf. Kalau ide pendukung, oh iya, informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Ibu membeli sayur dan buah-buahan. Ibu juga membeli beras dan ikan. Berarti ide pokoknya ibu apa? Cerita ibu tadi. Iya, ibu pergi ke pasar. Kemudian ide pendukungnya apa? Ibu membeli beli sayur, buah, beras, dan ikan. Itu namanya ide pendukung. Berarti kemudian untuk mencari ide pokok di setiap paragraf itu kita ditemukannya di mana? Di awal. Iya, awal atau akhir paragraf itu ide pokoknya. Dari situ berarti selain itu namanya ide pendukung. Anak ibu sudah mengerti? Ada pertanyaan? Tanya dulu, boleh bertanya, silakan. Yang belum? Ya. Biasanya ide pokok itu berada di awal ataupun di akhir paragraf. Kalau di tengah-tengah itu biasanya adalah ide pendukung, ya, di awal. Jadi kita bisa mendapat ide pokok itu lewat tulisan paragraf pertama. Coba dibaca. Kalian baca yang paragraf pertama. Khususnya tarian itu menjadi ciri khas Udah dibacakan paragraf pertama. Apa ide pokok dari paragraf pertama? Berikut ini lima desa yang terkenal ciri khas tarian dan para penarinya. Ya, berarti ada berapa desa? 5. Ada 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tariannya. Berarti ide pendukungnya apa yang dijelaskan ide pokok tadi? Indonesia Itu banyak sekali budaya. khususnya tarian itu. Nah, itu dia ide pendukungnya. Berarti yang utamanya itu ada 5 desa yang mempunyai ciri khas tarian yang terkenal. Nah, sudah mengerti kan? Nah, sekarang ibu kasih tugas untuk mencari ide pokok dan ide pendukung paragraf 2 sampai ke 6. Alia, awalnya apa, yang akhirnya apa? Berarti mana kan? Kita mulai dari paragraf kedua.
Bisa Mbak Naya? Sudah, yang paragraf 1 dan 2 sudah kan? Ayo paragraf ketiga. Coba baca Mbak Naya paragraf ketiga. Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya meniru pemuda gagal beranda. Ya, berarti mana nih yang ide pendukung ide pokok dulu? Ide pokoknya yang mana? Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Iya, berarti ini ide pokoknya. Berarti di awal atau di akhir? Di awal kali. Kalau kita sudah dapat ide pokoknya, berarti yang lainnya namanya ide pendukung. Bisa? Kelompok Adinda udah selesai. Paragraf ke-6 udah ya. Jadi di mana ide pokoknya? Ada di awal kalimat, awal paragraf atau di akhir paragraf? Berarti ide pendukungnya di akhir paragraf. Kelompok Adinda udah selesai. Kelompok Mbak Indah sudah selesai? Oh belum, sedikit lagi. Kelompok Mbak Fania sudah? Oke, kelompok mana ya? Paragraf kedua. Ide pokoknya ada di awal atau di akhir paragraf? Di awal. Apa itu? Desa pertama adalah desa oleh di Banyuwangi. Ya, itu paragraf ide pokoknya. Ide pendukungnya? Tarian yang dilakukan setiap tahun di daun kelapa. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Betul tidak yang dibacakan oleh kelompok 1, kelompok Naya? Betul, berarti paragraf kedua itu ide pokoknya ada di awal atau akhir paragraf? Awal paragraf. Berarti ide pendukungnya di tengah ya, sampai di akhir paragraf. Pinter-pinter semuanya. Paragraf kelima, silakan kelompok siapa lagi yang belum? Siapa? Mbak Ineke? Ya. Oke, kelompok Ineke, silakan paragraf kelima. Desa keempat adalah desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Ide pendukungnya gerakan pencak silat. Ya, bagaimana kelompok yang lain yang dibuat Mbak Ineke? Apakah betul? Di awal. Oh ya, berarti kelompok Mbak Ineke juga sudah paham. Jadi anak ibu sudah paham semuanya ya? Ya, karena udah paham semuanya, mari kita buat kesimpulannya. Kita tadi dari menyimak, ya kan? Kita menyimak. Apa itu menyimak? Memperhatikan. Ya, memperhatikan sehingga kita tahu apa yang dibicarakan atau yang ditulis. Ya. Kemudian ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, gagasan utama. Kalau ide pendukung, ya informasi tambahan untuk menjelaskan ide pokok tadi ya kan. Kalau ide pokok itu adanya di mana? Paragraf. Ya, berarti selain ide pokok namanya adalah ide pendukung. Berarti sudah mengerti semuanya ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, berarti pembelajaran hari ini cukup sekian. Kemudian ibu kasih PR-nya. PR-nya tolong dikerjakan halaman 77 ya. Depan dikumpulkan untuk mencari ide pokok dan ide pendukung. Ada teks bacaannya di situ. Sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu yuk. Tepuk pulang. Dapat ilmu, kemas-kemas, siap berdoa. Let's go. Siapa mau pulang duduk rapi? Rapi. Siapa mau pulang senyum manis? Senyum. Siapa mau pulang? Mari kita lakukan duduk rapi, senyum manis dan siap berdoa. Mbak Naya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.